Oke, welcome to my channel Manliman. Di video sebelumnya gue udah berbagi coba mengerjakan TPS dengan cepat ya. Dan ini gue membahas soal-soal berikutnya. Oke, langsung saja. Pada gambar di bawah ini besar sudut yang diarsir sebesar. Nah, di sini kan ada bentuk seperti ini guys. Ada lingkaran. Lalu bentuknya seperti ini guys, kurang lebih. Titik pusat seperti ini. Nah, yang ditanyakan sudut yang ini guys. Ini yang ditanya sudutnya. Nah, di sini udah diketahui 76. Jadi kalian untuk mengerjakan soal kayak gini itu sebenarnya simple banget. Cuma dengan 5 detik doang kalian bisa mengerjakan. Karena apa? Mungkin kalian kalau awal-awal udah bingung gimana caranya sih, sebenarnya itu gampang guys. Kalau kalian udah paham sifat dari segitiga dalam lingkaran, yaitu sudut yang di sini guys. Yang di sini katakanlah kayak kasih X. Jadi X itu sama dengan 2 kalinya 76. Jadi ini udah merupakan suatu sifat dari segitiga guys. Langsung aja kan. Jadi 76 dikali 2 adalah 154. Lah. Bukan, sorry, 152. Oke, maka dari itu sudut yang ini adalah 360 dikurangi 152 deh. Maka jawabannya adalah 208. Oke guys, simpel kan, easy parah. Oke, lanjut soal berikutnya, yaitu berapakah luas daerah yang diarsir? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan yang satu. Daerah tersebut terbentuk dari 3 buah lingkaran yang identik. Yang kedua, keliling dari daerah tersebut adalah 12 pi. Lah, kita lihat guys, kan bentuknya seperti ini ya, kurang lebih. Pokoknya beginilah. Ini gambar hanya pemanis doang. Ini begini. Ini begini lagi. Nah, terus ini seperti ini guys. Oke. Ya kurang lebih gitulah guys. Nah, di sini tuh udah diketahui yang pertama itu merupakan 3 buah lingkaran yang identik. Perlu kalian ketahui ya guys, ini kan hasilnya diarsir ini. Nah, gini guys, kita ingin menentukan luas daerah yang seperti ini. Pertama-tama yang harus kita tahu adalah jari-jari. Nah, di sini udah diketahui kan kelilingnya. Dimana misal ya, keliling dari lingkaran itu adalah merupakan 2 πr. Karena keliling udah diketahui, maka kita dapat menentukan jari-jari. Permasalahannya, apakah ini lingkaran yang identik? Nah, di satu itu dijelaskan bahwa ini merupakan 3 lingkaran. Coba kalau kita buat ya, ini tuh merupakan 3 lingkaran guys. Ya mungkin seperti ini gitu. Ada ini. Nah, pokoknya ini semua itu merupakan 3 lingkaran guys. Jadi 1 dan 2 itu harus berhubungan. Jadi kita itu tidak perlu mencari berapa luasnya, yang penting kita tahu cara mengerjakannya aja itu udah benar. Jadi jawabannya adalah yang pernyataan 1 dan 2 itu harus bersama. Kalau salah satu doang itu nggak bakal bisa. Oke, simpel kan? Oke guys, kita lanjut soal berikutnya, yaitu jika daerah yang diarsir diperoleh dari juring lingkaran dengan sudut 20 derajat dan luas satu lingkaran penuh adalah 36 pi satuan luas, maka keliling daerah yang diarsir adalah, nah kita tahu ya guys bahwa bentuknya itu seperti itu. Jadi kalau kita mau mencari keliling dari daerah yang arsir, tidak hanya kita mencari keliling lingkaran doang, tapi kita harus mencari keliling juring guys. Mungkin kalian kalau sudah paham rumus dari keliling juring mah gampang hitungnya kan. Jadi gini guys, keliling dari juring itu rumusnya adalah theta per 360 dikali keliling lingkaran seperti inilah, ditambah 2R. Kenapa 2R? Karena kita lihat guys, ini tuh di sini tuh misalkan gambarnya begini ya, gambar yang di situ kan begini. Nah, yang dimaksud 2R itu ini guys, 2 jari-jari ini. Lah, itu mengapa ditambah 2R? Jadi sebenarnya itu keliling yang di sini ditambah keliling 2R. Ditambah 2 jari-jari. Nah, ini kan baru 1. Nanti kalau udah tinggal dikali 4 aja guys. Soalnya kan kita ada 4. Langsung aja ya kita hitung. Ini kan 20.
20 per 360 dikali keliling lingkaran, yaitu 2 pi. Nah, R-nya kan kita belum tahu. Nah, dimana R-nya itu diketahui dari luas satu lingkaran penuh itu kan 36 pi, dimana luas lingkaran itu adalah pi R kuadrat. Nah, ini kan 36 pi sama dengan pi R kuadrat. Ini coret, maka R-nya itu adalah 6. Jadi gitu guys, kita harus mencari R-nya dulu, maka dari itu kita bisa mengetahui. Ini kan berarti R-nya kan 6 ditambah 12. Langsung kita coret 6. 6 di sini guys, sorry guys, 6-nya di sini. Nah, jadinya kan tinggal 2 per 3 pi tambah 12. Tinggal kita kalikan 4. Maka jawabannya adalah 8 per 3 ditambah 2 per 3 pi ditambah 48. Nah, itu guys jawabannya dari soal ini guys. Yang penting kita tahu berapa rumus jurinya. Ya udah langsung kita kerjakan aja karena simple lah pokoknya. Cuma satu kali rumus doang itu kita udah selesai. Oke, next question yaitu two triangles T1 and T2 have sides of lengths 15 and 25. The length of the third side of each triangle is an integer. Calculate the greatest possible difference between the perimeters of the triangles T1 and T2. Nah, jadi di sini itu yang perlu kita ketahui adalah ada dua segitiga T1 dan T2 yang masing-masing panjangnya itu 15, 25. Jadi bukan T1 15 dan T2 25 ya. Jadi dua segitiga ini itu memiliki panjang 15 dan 25. Nah, di sini disebutkan bahwa panjang yang sisi yang ketiga itu merupakan bilangan bulat. Hitung kemungkinan terbesar di perbedaan di antara perimeter itu keliling guys, keliling dari dua segitiga T1 dan T2. Nah, jadi kalau kita gambar ya guys, ini katakanlah T1. Jadi T1 itu memiliki panjang 15, 25. Saya kasih contoh X deh. Yang T2 15, 25 Y. Nah, kita mau mencari panjang X dan panjang Y. Jadi untuk kemungkinan terbesar ini kalau kita buat sebuah segitiga seperti ini ya guys. Ini ada segitiga seperti ini. Nah, ini tuh panjangnya 15. Ini panjangnya 25. Untuk mencapai nilai maksimum kita pakai garis batu seperti ini guys. Nah, jadi untuk mencapai nilai maksimum ini 25 ini kita taruh ke sini guys. Jadi sininya itu panjangnya tambah 25. Nah, karena yang namanya segitiga itu tidak mungkin garis lurus seperti ini. 25 dari 15 ini itu tidak mungkin. Maka dari itu kalau kita jumlahkan 40. Jadi 25 tambah 15 itu hanya sebagai ambang batas. Jadi kalau kita tulis seperti ini guys, ini tuh 40 ya. Untuk nilai maksimalnya 40. Karena apa? Tidak mungkin segitiga itu lurus gitu guys. Paling nggak kan ada belok-beloknya, entah itu belok yang segini atau segini. Itu yang penting itu kurang dari 40. Itu batas itunya guys, apa namanya? Batas dari maksimumnya. Kalau minimumnya udah guys kita kurangin aja. 25 kurangi 15 kan 10. Jadi ada segitiga seperti ini guys. Kalau kita buat lagi ya, 15, 25. Jadi kemungkinan terbesarnya kalau misal kita dikurangin ya 10 di sini guys. Jadi pokoknya itu gini guys, 40 dan 10 itu sebagai ambang batas. Tidak mungkin segitiga mencapai lebih dari itu guys. Jadi kalau kita buat persamaannya yaitu 10 X Y. Tadi sorry 10 X 40. Itu guys. Yang satu juga sama guys, 10 Y 40. Jadi ini tuh mempunyai panjang 10 itu sebagai ambang batas karena
Tidak mungkin segitiga itu lurus, mesti ada beloknya. Dimana belok itu adalah merupakan batas minimum, kalau 40 itu merupakan batas maksimum. Jadi kalau kita kurangin kan, ya yang penting bilangan bulat ya guys. Jadi 39 dikurangi 11, jawabannya adalah 28. Oke, next, yaitu ada soal 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Nah, kita untuk menggunakan soal kayak gini bro, udah nggak zaman pakai manual, kita harus pakai rumus, kita harus pakai ini, kita harus pakai pola ini, karena kalau kita pakai cara manual itu udah nggak zaman bro, klasik itu namanya, dan juga itu hanya akan menyanyikan waktu. Maka kalau kita tulis rumusnya ya guys, ini coba gue tulis soalnya dulu ulang. 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat tambah titik sampai 9 kuadrat. Nah, oke. Jadi untuk pola dari seperti ini rumusnya yaitu n dalam kurung n tambah 1 dalam kurung 2n tambah 1 dibagi 6. Nah, ini guys merupakan rumus dari pola seperti ini guys. Kalau nggak percaya coba kita hitung ya. Jadi hasilnya adalah n kan 9 kali 10 dikali 19 dibagi 6. Ini coret-coret 3 2, ini coret-coret berapa ini guys, 5. Jadi 15 kali 19 hasilnya adalah 285. Nah, pokoknya yang terpenting guys, kita harus banyak-banyak menghafal pola bilangan seperti ini, pola bilangan seperti ini, kalau seperti ini ya seperti ini gitu. Jadi untuk kita memudahkan bagaimana cara kita menyelesaikan soal dengan cepat dengan waktu yang singkat-singkatnya. Kalau kalian pengen tahu banyak dari rumus ini, nanti akan gue kasih di video selanjutnya ya, tenang aja, santai. Oke guys, sekian pembahasan dari gue mengenai soal-soal kali ini. Kalau ada yang mau bertanya dari soal atau dari apa, silakan ya, bisa lihat nomor gue atau via Instagram gue di deskripsi guys, di bawah deskripsi itu. Silakan yang mau bertanya ya monggo, atau nanti gue akan kasih rumus-rumus tadi guys, rumus cepat untuk menghitung kayak gini. Nantikan di video selanjutnya ya, tenang aja, santai. Jangan lupa subscribe.